pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara keadilan dan kezaliman, antara kebaikan dan kemungkaran akan terus berlanjut sampai akhir zaman. As-sira'u bainal haqqi wal batil madin ila yaumil qiyamah. Di mana ada kebenaran pasti ada kebatilan, di mana ada keadilan di situ ada kezaliman, di mana ada kebaikan maka di situ ada kemungkaran. Konsekuensinya di situ adalah setiap ada pejuang kebenaran pasti ada pejuang kebatilan. Setiap ada pejuang keadilan mesti ada pejuang kezaliman. Dan setiap ada orang yang terus berjuang untuk menjunjung tinggi kebaikan, maka dia juga ada yang berjuang berkorban untuk sebuah kemungkaran. Ini adalah menjadi sunnatul haya, sunnah kehidupan, menjadi sunnatul dakwah. Dalam perjuangan selalu ada seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 114. Allah mengatakan, begitu juga kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi Allah berikan musuh. Maka tadi saya katakan bahwa ada kebaikan, ada kemungkaran, ada pejuang kebenaran, ada pejuang kebatilan, ada yang berkorban untuk al-haq, ada berkorban untuk al-batil. Ini memang sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am 114 bahwa setiap nabi ada musuhnya. Coba kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang begitu mulia, akhlaknya santun, ucapannya lembut. Bahkan sebelum diangkat beliau sebagai nabi dan sebagai rasul, orang-orang menjulukinya dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Semua orang cinta dan kagum kepadanya. Tapi ketika kemudian Allah memberikan beliau kepada beliau risalatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah, menyuarakan kebenaran, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, hari pertama beliau menyampaikan terang-terangan ke publik la ilaha illallah, sejak hari itu beliau dimusuhi oleh orang-orang. Sejak hari itu beliau dimusuhi oleh keluarga besarnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan, orang yang asalnya begitu mahbub, dicintai betul, sekarang menjadi orang yang dibenci. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi kita dibenci oleh masyarakat saat itu? Bukan karena pribadinya. Nabi Muhammad dibenci, bahkan dalam sejarah 13 kali Nabi Muhammad diteror, mau dibunuh. Kenapa Nabi Muhammad selalu menjadi ancaman buat mereka, dianggap sebagai ancaman buat orang-orang kafir? Karena bukan pribadinya, bukan kemudian Muhammadnya, bukan, tapi karena Nabi Muhammad menyampaikan risalah kebenaran, karena Nabi Muhammad menyampaikan al-haq, kebenaran. Kalau Nabi Muhammad orang yang dikenal dalam sejarah orang yang santun, mahbub, dicintai saja, kemudian berbalik menjadi orang yang dibenci karena kebenaran yang diusung, yang disampaikan, yang diperjuangkan, maka sunnatud dakwah sampai hari kiamat kondisi ini akan terus berulang. Siapapun yang berjuang untuk kebenaran, siapapun yang terus berkorban menyuarakan kebenaran, siapapun yang terus hidupnya bersama al-haq, kebenaran, maka dimanapun dan di bumi manapun dia akan menjadi orang yang dimusuhi oleh banyak orang yang ada di sekitarnya, selembut apapun caranya, karena yang dimusuhi adalah bukan pribadinya, yang dimusuhi adalah kebenaran yang diusungnya. Kalau pertarungan ini akan terus terjadi dan menyuarakan kebenaran itu berdampak pahit bagi pribadi, maka apa yang harus kita lakukan?